Kresna Dwipayana. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter membuka tondong kudel pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Looking future. Looking future. Selamat datang di channel Halo Ibu Kris. Salam Ibu Kris. Atas berkat rahmat Allah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang mahasiswa semester awal-awal. Silakan Mas, perkenalkan diri ke rekan-rekan Halo Ibu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Elfandi Yusuf dari kelas A2 reguler Teknik Informatika. Ya Mas Adam, Teknik Informatika berarti yang udah pelajarin baru semester 1 ya? Ya, Itu belum ada mata kuliah yang ke arah informatikanya, Bu? Gak ada, Bu? belum. Belum ada ya? Ya, Berarti masih mata kuliah dasar umum lah gitu ya. Baik, itu saya dengar Mas Adam ada kreasi itu kan kemarin bikin magazine tuh. ya betul. Itu latar belakangnya gimana sih bisa bikin sesuatu yang berbeda gitu loh? Ya, kalau membuat magazine yang kemarin, saya punya prinsip ya, mungkin dari teman-teman yang lain itu pakainya web-web yang sudah tersedia magazine tersebut. Kayak misalnya contohnya dari web luar negeri yang menyediakan flipbook. Itu saya melihat kok gak ada gitu dari karya Indonesia, dari web Indonesia yang menyediakan fasilitas membuat magazine tersebut. Nah, di situ saya punya pemikiran, gimana saya buat sendiri dengan karya saya sendiri dari manual tanpa buat dari web yang di luar sana. Ya. Ya, berarti kan emang aplikasi yang untuk magazine itu kan emang belum ada ya? Ya, Indonesia benar. belum ada ya? Terus Adam bikin itu menggabungkan beberapa aplikasi gitu. Ya. Itu nanti ini bisa nggak sih digabungkan jadi misalnya jadi cuma satu aplikasi gitu, penggabungan tadi itu loh. Ya, seperti yang di web luar negeri ya. Itu kalau misalnya nanti kita fokuskan lagi, saya fokuskan dalam pembuatan magazine yang mungkin bisa simple, nanti pas di web bisa dibuka oleh orang banyak, termasuk mungkin kalangan-kalangan masyarakat Indonesia. Itu nanti bisa di platform-platformnya itu kode-kodenya bisa dimasukkan ke dalam web tersebut, dijadikan satu, jadi orang bisa langsung memasukkan gambar itu dengan mudah, atau mungkin video tanpa batas halaman ya.
Iya kan, kalau yang saya tahu ya magazine itu kan lebih banyak ke picture ya, gambar atau ya gambar lah kayak gitu. Kalau video kan orang lebih cenderung ke YouTube misalnya gitu ya. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri nih. Iya. Video sendiri, gambar sendiri, tulisan sendiri. Kalau tulisan kan ada di Akademia Edu tuh tulisan. Nah ini kan Anda menggabungkan ini semua nih jadi satu tempat lah kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya idenya itu dari mana sih? Idenya menggabungkan itu loh. Ya, mungkin sesuai prinsip saya dulu ya, waktu dulu ya. Saya tuh melihat apa ya? Saya tuh nggak suka yang udah menjadi instan gitu Pak, yang sudah jadi betul saya pakai. Jadi kelihatannya itu kayak bukan murni karya saya sendiri. Ya. Jadi makanya dari dulu saya punya prinsip, bahkan dari SMP. SMP itu saya ikut lomba FLS2N, insya Allah. Lomba tentang pembuatan karya yang unik. Dulu itu saya buat motor-motoran, cuman miniatur, itu bisa digas dengan potensiometer yang dengan dinamo juga. Itu ternyata dari guru melihatnya tuh, wah bagus nih untuk dimasukkan ke dalam lomba. Di situ saya melihat juga, saya pengen punya karya tuh yang buatan saya sendiri tanpa ada yang udah ada jadi gitu instan. Nah, jadi saya kembangkan dari teknik tersebut sampai ke e-magazines yang saya buat, termasuk juga saya buat dari manual ya, dari Visual Studio Code dan Adobe InDesign dan HTML5 saya jadikan satu menjadi e-magazine yang benar-benar murni buatan saya tanpa ada campur tangan yang ada, udah menjadi instan yang bisa dipakai oleh masyarakat luas. Ya, luar biasa ya. Ini kan ada kreativitas yang dari pikiran Adam, terus juga ada inovasi ya di sini, inovasi teknologi kan berarti. Ini emang ya layak juga kalau untuk dilombakan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, mungkin juga bahkan internasional, karena saya sendiri belum pernah lihat tuh yang seperti yang Adam bikin gitu ya. Ya itu memang ya layak lah kalau untuk nanti dikembangkan, dilombakan atau bahkan nanti dijual ya, dikomersilkan lah kayak gitu ya, kayak gitu. Ini kan Anda semester 2 ya? Iya benar. Sebelumnya belajarnya di mana sih? Itu tentang mungkin dari software, tentang komputer, tentang Oke, mungkin dari pas saya masih kecil, umurnya insya Allah pas umur 10 tahun ya Pak, itu diajarkan tentang ini, elektronik sama bapak saya. Jadi pas 10 tahun itu dikasih tahu saya punya mainan, kayak mainan yang ada dinamonya, cuman udah rusak. Tapi bapak saya mengambil mainan tersebut, memberitahu saya kalau ini isinya ada yang bisa dinyalakan. Pas dibuka, dinamonya itu dinyalakan sama bapak saya. Di situ saya rasanya senang karena punya pengalaman baru dari melihat dinamo itu bisa mutar. Di situ terus sampai saya masuk ke jenjang SD, SMP, seterusnya itu saya senang tentang elektronik. Bahkan sampai bapak saya punya peralatan elektronik itu yang udah nggak kepake, cuman buat di biasanya tuh kalau dipajang ya Pak, buat peralatan yang mungkin nanti bisa jadi unik ya. Tapi di sisi lain saya ambil barang bapak saya tersebut, saya otak-atik, saya bongkar, saya mau lihat isi dalam kamera ini apa, isi dalam jam tangan ini apa. Tapi di situ walaupun saya mungkin sering diomeli sama bapak saya karena peralatannya dirusak terus, tapi di situ saya dapat pengalaman banyak dari experience saya. Nah, di situ akhirnya kembang kreativitas dalam pikiran saya. Nah, di situ menjenjang masuk SMA saya sudah senang masuk ke komputer. Karena komputer itu gimana nih cara jalankannya, kok bisa dari peralatan elektronik kok bisa jadi suatu program. Di situ saya coba mainkan komputer yang mungkin aplikasinya kayak mungkin dulu saya belajar Photoshop dan
kembangkan lagi dari Photoshop ke Adobe InDesign ataupun langsung ke After Effects dalam segi editing video atau foto. Ya di situ saya senang lagi dapat pengalaman banyak di SMA. Dulu SMA-nya itu saya di Jombang, Pak, di Jawa Timur. Saya mondok di Jombang selama 3 tahun. Bukan di mana tuh, Irang. Bukan, di Gading Mangu, Pak. Oh, Ya. Terus selama 3 tahun ini setahunnya pindah pondok lagi. Jadi habis ke Gading langsung ke Pondok Wali Barokah di Kota Kediri. Di situ saya punya pengalaman juga dari segi ketertiban, terus segi ketakziman dalam mungkin menghargai orang tua atau yang lainnya. Di situ banyak pengalaman saya yang dapat dari saya mondok selama 3 tahun tersebut. Dan di situ karena kalau pondok itu kan biasanya diajarkan kalau sudah selesai lulus itu harus tugas. Tugas itu seperti menyampaikan ilmu yang sudah dikaji. Yang saya selama 3 tahun itu mondok itu hasilnya apa, nanti dikembangkan setahunnya ini untuk tugas, untuk mengajarkan kepada anak-anak santri yang baru yang lainnya. ngajinya itu, Ya. ngajarinnya itu dakwah atau gimana? Dakwah. Kalau di saya kemarin di Pondok Sumber Barokah Karawang itu ditetapkan jadi pencaksilat, guru pencaksilat. Oh, Ya. iya. Pencaksilat karena dulu pas di Gading Mangu di Jawa Timur itu diajarkan pencaksilat dan akhirnya ditugaskan di pondok juga, di Pondok Sumber Barokah Karawang. Di situ dapat pengalaman mengajarkan pencaksilat, juga mengajarkan dakwah sama anak-anak santri yang lain. Ya. Terus komputernya sendiri. Nah itu komputernya itu alhamdulillah berkembang pas di Pondok Sumber Barokah. Ternyata kok saya tuh melihat dari Pondok Sumber Barokah ini rating paling tingginya itu pas dicari di YouTube Sumber Barokah, yang muncul itu truk semua, Pak. Jadi SEO-nya itu naiknya paling tinggi truk Sumber Barokah, padahal kan harusnya pondok ya. Ya. Di situ saya punya inspirasi loh. Kenapa kok malah yang muncul truk, padahal kan saya mau nyarinya pondok. Di situ saya punya pengalaman lagi, saya mau usulin ke orang-orang IT yang ada di Sumber Barokah, gimana kita buat video bareng-bareng biar nanti yang SEO paling atasnya itu tentang berita Pondok Sumber Barokah. Nah, akhirnya saya walaupun dulu juga peralatannya juga masih sederhana benar, Pak. Yang penting kreativitas ya, Pak. Ya. Di situ masih kameranya kamera yang udah lama dari pondok yang menyediakan. Terus saya coba terus kembangkan, saya ikut bantu pondok untuk ngambil video footage terus sampai ke editing video, bahkan sampai editing visual. Nah, di situ akhirnya punya pengalaman lagi dari segi editing dan komputer. Terus jadi nggak tuh SEO-nya teratas? Alhamdulillah di YouTube udah masuknya Sumber Barokah itu udah banyak konten-konten yang saya buat yang teman-teman buat. Udah nggak teruk lagi ya. Ya saya juga gitu, waktu kecil juga senang bongkar-bongkar, cuman kan bongkar tidak pasang lagi. Iya, betul. Kalau ini kan bongkar pasang ya, kalau saya bongkar udah tinggal aja orang buat. Atau enggak kalau dipasang ada lebihnya. Iya bener, biasanya gitu ya. Ada lebihnya yang di mana ini gitu. Akhirnya udahlah, daripada dibongkar lagi nanti lebih ruwet kan, ya betul. udah, akhirnya lebih biarin aja, tidak mengganggu. Baik Adam, sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak untuk yang satu ini. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro, honke 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 riro, honke jombe jombe riro.
sekarang ya. Ya sebenarnya tujuannya apa sih? Punya rencana atau tujuan ke depannya itu seperti apa sih? Mungkin untuk tujuan saya ya, dari pengalaman yang saya gali, potensi yang saya punya, saya pengen punya sesuatu hal yang banyak orang pingin pingin memakai, tetapi yang belum ada di Indonesia. Jadi biar nanti tuh orang Indonesia bisa mengenal produk-produk dalam Indonesia, nggak harus ke luar negeri dulu, mungkin nyari apa namanya, fitur platform Flipbook ya, itu kan yang buat luar negeri. Saya pengen punya Indonesia itu punya suatu apa namanya, platform khusus yang benar-benar buatan asli Indonesia. Ya, dari situ saya pengen punya lagi produk-produk yang mungkin saya kadang juga suka ini ya Pak, suka menghayal, walaupun menghayalnya kadang terlalu jauh mungkin ya. Kayak misalnya saya melihat apa Ukraina atau mungkin dari negara-negara lain membuat pesawat yang mungkin itu pesawat nomor satu terkuat di dunia. Di situ saya melihat kok Indonesia kenapa nggak bisa? Padahal dulu kan Bapak Presiden kita ya Pak, Bapak B.J. Habibie itu membuat itu bisa, tetapi kenapa nggak digali terus, dikembangin terus biar bisa jadi maju. Indonesia punya produk pesawat sendiri. Di situ saya pengen Indonesia punya suatu produk yang benar-benar diunggulkan di dalam negara agar bisa di apa negara-negara itu tahu kalau Indonesia itu punya potensi yang tinggi dan negaranya itu bisa maju sedikit demi sedikit. Itu rencana jangka panjang. Iya benar. Gitu ya. Jangka pendeknya nih setelah lulus ya, Setelah lulus tuh mau ngapain gitu. ya, setelah lulus saya sih punya keinginan ingin punya usaha bisnis sendiri, mungkin dari platform saya sendiri bikin aplikasi atau sesuai kayak website yang mungkin menampung orang-orang dalam penjual belian dengan cara yang legal, yang halal. Nah, jadi biar bisa apa namanya, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, jadi nggak hanya apa namanya, nggak hanya cuma sebuah platform yang gitu aja. Jadi biar orang-orang nih sekarang lagi butuh apa, contohnya mungkin Pak. Mungkin kalau kemarin ya COVID-19 mungkin banyak yang butuh masker atau hand sanitizer. Nah, di situ kita juga perlu riset lebih dalam apa nih orang yang butuhkan di zaman sekarang ini. Dan nanti saya pengen lulus ini dari universitas pengen buat suatu produk yang mungkin bisa membantu semua masyarakat Indonesia gitu. Ya, kan sebenarnya Anda udah ada produk ya. Ya, Tinggal produk itu kan di tadi penggabungan dari majalah elektronik ya, Iya. itu kan belum ada tuh yang seperti Anda bikin. Tinggal itu disatuin, itu kan udah jadi satu produk. iya, Jadi satu produk misalnya namanya Adam Magazine, Iya. misalnya atau Flip Adam, misalnya gitu ya. Itu kan udah satu produk. Iya. Nanti kan makin berkembang mungkin nggak cuma itu kan, Iya. nanti ada yang lain kan. Tapi itu bisa dimulai, bisa dimulai. Tapi gimana ya cara gabunginnya itu jadi satu gitu. ya betul. Udah ada gambaran belum? Kalau gambaran sih udah, cuman setiap hari kadang saya walaupun ada waktu longgar luang setelah mungkin habis bantu-bantu rumah sama bantu-bantu keluarga, itu kadang saya waktu luangnya setelah kuliah saya buat cari pengalaman lagi gimana cara mengembangkan aplikasi web ini. Nah, biar jadi bisa satu platform yang khusus untuk orang lain itu bisa pakai dengan mudah. Ya, gitu. Ya kan begitu banyak ya sekarang aplikasi itu, ya aplikasi penjualan, pembelian penjualan itu kan juga banyak. Iya. Terus aplikasi hiburan kayak TikTok, IG, yang kadang-kadang nggak bermutu atau tidak berguna sebenarnya. Tapi ya orang pakai gitu Iya. ya. Ya begitu juga yang udah pernah Anda bikin itu kan juga di luar negeri begitu banyak aplikasinya.
Kalau banyak berarti kan juga banyak yang pakai, Mm-mm. ya kan gitu ya. Kalau kecuali satu terus nggak ada berita lagi, nah itu Ya, emang nggak ada yang pakai. Tapi kalau banyak, ini berarti orang banyak yang juga yang membutuhkan. pakai ya, karena di situ mungkin juga banyak juga ini lebihnya apa sih, ini lebihnya apa. Pak Anda masuk di situ, ini lebihnya kamu ini, Iya. gitu. Kalau ada lebihnya pasti orang juga akan melihat juga kan, Iya. akan pakai juga gitu. Baik Mas Adam, ada rencana nggak mungkin mengembangkan selain belajar di kampus nih, mengembangkan belajar di luar untuk ilmu komputernya gitu? Kalau itu sudah, Pak. Oh Saya, sudah. saya ikut apa namanya pelatihan, suka sering ikut pelatihan kayak seminar dan juga kelas yang ada apa sangkut pautnya dengan jurusan informatika kayak coding-codingan. Itu saya belajar di Decoding ya. Itu website yang bisa belajar untuk orang-orang yang pemula dalam belajar istilah bahasa pemrograman. Di situ kadang saya waktu luang saya belajar lebih dalam tentang bahasa Java atau bahasa-bahasa Python yang sekarang lagi booming ya. Di situ saya belajar dari decoding dan saya pengen juga nggak cuma menciptakan mungkin dari e-magazine. Ya, di situ saya pengen kembangin. Kemarin kakak saya memberitahu gimana e-magazine-nya aja dibuat ini suatu undangan pernikahan. Nah, kemarin ya, Bagus itu. kemarin Bagus itu itu. kan banyak ya undangan pernikahan itu sekarang pakai web ya, Pak. Iya betul betul. Sekarang pengen cara yang beda yang bisa di flip pakai buku Ah, manual, buku otomatis yang ada di website. Di situ saya pengen kembangnya itu juga. Dan sebelum saya masuk ke Unkris di pondok, saya juga punya planning sama teman saya IT yang ada di sana, yaitu buat game, suatu game dua dimensi. Nah, itu pengen saya buat biar khusus apa namanya punya Indonesia. Nah, jadi gamenya itu nanti pengen saya riset lebih dalam apa yang orang lain suka dalam segi grafik atau dari segi perjalanan gamenya ini. Itu ada banyak juga sih, walaupun kadang suka bingung ya. iya kalau kebanyakan Iya malah benar. bingung pasti bikin satu-satu. Kalau banyak yang dipikirin, kadang-kadang bingung gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa karena di pelajaran kewirausahaan itu kan memang ide, Mm-mm. dan itu juga dilombakan. Ide itu dilombakan loh. Jadi Iya. idenya siapa yang paling bagus, Bagus. bukan barangnya siapa yang paling bagus atau Mm-mm. makanannya siapa yang paling enak, bukan, tapi ide siapa yang paling bagus gitu. Jadi Adam ini kan idenya banyak, Mm-mm. ya. Tinggal yang bisa direalisasi dalam waktu dekat yang mana. Lalu itu kan juga mungkin nanti dilegalkan ya. Jadi Iya. nggak cuma sekedar ada website lalu orang-orang ke situ. Adam seneng karena banyak yang make, Iya. tapi Adamnya nggak dapat apa-apaan. Iya. Iya benar. Nah itu gimana tuh? Udah ada belum pengetahuan tentang legalisasi di medsos kayak gitu? Kalau untuk itu sih masih proses belajar ya, Pak. Kayak mungkin dari biar gimana caranya bisa menghasilkan uang ya dari AdSense atau dari web tersebut yang kita sediakan. Ya memang mungkin udah banyak ya platform-platform lain, web-web lain yang udah menyediakan suatu fasilitas. Ternyata fasilitasnya itu diberhentikan biar orang-orang itu bisa bayar yang mau apa model VIP-nya. Nah, yang khusus yang bisa orang lain bisa pakai seterusnya. Nah, itu mungkin saya masih belajar lebih dalam lagi biar gimana caranya itu di dalam suatu web bisa menghasilkan uang. Nah, walaupun dulu pernah punya pengalaman juga, saya dulu pernah berjualan di Tokopedia ya Pak. Dropship, itu pas lagi di pondok, walaupun situasi saya sibuk ya, sibuk ngajar, sibuk kuliah, itu udah masuk semester 1 insya Allah pas masih di pondok. Dan di situ saya pernah berjualan, punya pengalaman juga dari dropship, bisa menghasilkan dari produk barang yang saya tawarkan ke orang-orang melalui Facebook. Di situ akhirnya punya pengalaman juga dalam segi marketing, dalam segi editing video, editing foto, produknya gimana biar menarik di
orang banyak, biar orang itu bisa mau membeli produk kita. Nah, di situ. Ya, kemarin saya sempat tuh pikiran mau bikin apa, Ibu Kris itu kan lagi bikin buku tuh, Iya. lagi promosi bukunya itu nggak cuma foto gitu loh layarnya itu, tapi juga ada videonya walaupun pendek kayak gitu. Bisa ada nanti bisa bantu kan Bisa, insya Allah. sebelum jadi Iya. dikomersilkan kan coba-coba dulu ya, Iya. kan mestinya gitu. Baik, mungkin Mas Adam mau ada eh, harapan atau saran atau pesan-pesan ke Iya. rekan-rekan Halo Ibu Kris, silahkan. Ya mungkin ya untuk teman-teman ya yang menonton channel Halo Ibu Kris, ya dari segi pengalaman mungkin kita belum terlalu jauh ilmu kita, tapi pengalaman itu terbentuk dari kita mau belajar, karena kita pas lahir itu nggak tahu tentang kreativitas kita apa, ide kita apa. Nah, di situ pas kita udah menjenjang masuk ke dewasa, di situ kita punya pengalaman, experience yang banyak. Kita diajarkan ini, misalnya bola, atau diajarkan tentang ilmu teknik komputer. Di situ nanti kita tahu, wah kita sukanya di teknik komputer, berarti kita fokuskan di teknik komputer. Nah, kalau kita udah punya potensi di situ, itu nanti pengembangannya nanti bisa lebih maju sebab pengalaman. Jadi kreativitas itu terbentuk dari pengalaman kita seberapa banyak yang kita pelajari. Jadi jangan terlalu khawatir dengan rasa kekurangan. Semua orang itu punya kekurangan masing-masing. Ya, justru kekurangan itu kalau kita bisa menjadi galian potensi kita untuk maju lebih baik lagi, karena semua orang juga sama-sama memiliki kekurangan. Jadi tetap semangat walaupun mempunyai kekurangan yang banyak. Kekurangan yang banyak itu nggak semua manusia kekurangannya itu full. Jadi ada satu kelebihan yang paling tinggi, yaitu kelebihan yang kita punya di dalam diri kita masing-masing. Jadi tetap semangat walaupun banyak rintangan, mungkin kita sering nyerah. Nah, di situ kita gali lagi potensinya, kita motivasi lagi diri kita dengan kita lihat kekurangan kita, gimana kita bisa mempunyai kelebihan yang bisa kita punya sendiri dan tidak ada yang orang lain miliki. Ya, di situ aja. Insya Allah itu ya Pak. Baik, terima kasih Mas Adam. Begitu rekan-rekan Halo Ibu Kris, bincang-bincang saya dengan Mas Adam. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Mas Adam, terima kasih kedatangannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih